Saya Jembri, ya. Jadi saya di sini sebagai founder dari Baba Studio. Ya. Baba Studio sendiri sih udah berdiri sejak tahun 2005 ya, 2003. Ya. Jadi udah 17 tahun, udah lama sekali ya. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin sekali berbagi pengalaman ya. Jadi karena kalau misalkan berbagi teknis sama ilmu segala macam, semuanya pasti sudah punya ilmu masing-masing dan punya istilahnya udah punya pengalaman lah, udah jago juga lah ya. Jadi saya juga akan belajar juga dari teman-teman melalui nanti sesi tanya jawab juga ya. Oke. Apa ya? Kurang mic-nya. Itu apa Mas Ivan? Saya Enggak, itu Mas biasa agak-agak aneh. Jadi for your info, saya waktu itu memang juga sempat berguru sama Mas Zembri, terutama di SEO, dan juga banyak konsul juga sama beliau. Nah, kemarin akhirnya tuh kita mikir, kita mau undang tamu sesekali dari luar gitu kan. ya. Kita memang cari bukan teman-teman konten kreator juga, tapi memang coba cari orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Makanya akhirnya Mas Zembri lah yang kita undang, teman-teman. Monggo Mas, lanjut Mas. Iya, ya kalau semua bilang ahli mah relatif ya Mas Ivan ya. Jadi teman-teman juga kita nggak bisa ngomong ahli nggak ahli lah, yang penting kita berbagi belajar bersama ya. Nah, kalau kita ngomong digital marketing benar seperti yang tadi Mas Ivan, Mas Fadil sama Bang J sebutkan, memang luas ya. Jadi pertama kita mulai dari, kalau orang komputer itu ada namanya input, proses sama output ya. Jadi kalau digital marketing itu outputnya tuh kemana sih? Kita pengen tahu juga dong, ya nggak? Nah, jadi yang pertama-tama, level yang pertama itu paling kalau kita mau ngomong digital marketing, ya paling ujung-ujungnya pengen kita dapat duit gitu kan dari produk yang kita jual. Atau kalau misalkan nggak dapat duit, kita pengen follower kita bertambah, ya kan? Nah, dari situ makanya kemudian Instagram, Twitter, Facebook itu cukup, ya. Nah, tapi ada juga yang mau ke next levelnya. Next levelnya apa? Kita mau dapetin data pelanggan, data pengunjung. Ya. Nah, di situ kita nggak cukup hanya punya marketplace, nggak cukup punyanya Instagram sama Facebook, karena mereka datanya tersimpan di sistemnya mereka. Nah, oleh karena itu kita juga harus punya website. Ya. Jadi punya website itu kita akan dapetin data-data pengunjung. Nah, di situ kalau misalkan data pengunjungnya sudah ada, ya, dapat data pengunjung sudah ada, nanti next levelnya lagi kan kita harus punya artificial intelligence untuk mempelajari itu perilaku pengunjung, ya. Kemudian kita lihat, oh ternyata si Joni itu suka belanja di sini pada hari ini. Nah, jadi semua tahu tuh ya, yang seperti kita tahu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya kan? Semakin banyak data, kemudian kedua perilakunya sudah tahu, ya ujung-ujungnya mereka ingin menguasai pasar, ya kan, market share, ya. Walaupun market share misalkan kita cuma 10% dari pasar Indonesia atau pasar dunia. Nah, ujung-ujungnya itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita belum punya tim, belum punya keahlian yang cukup, atau walaupun saya pun tahu jalur ini, tapi kalau saya sendiri ya nggak bisa. Ya kan? Jadi kalau nggak cukup, kayak misalnya saya punya kemampuan SEO, saya punya kemampuan Instagram, nggak cukup menjalankan digital marketing sampai saya menguasai, misalkan tujuannya pangsa pasar ya. Kalau cuma untuk jualan online doang sih, ya sendiri bisa lah. Gitu. Kalau misalkan cuma pengen dapat sekian juta, nah kira-kira gitu. Ya jadi outputnya kita jelas ya, berarti dari penjualan, sales, kemudian sampai ke market share itu ya. Nah, kemudian kalau dengan output seperti itu, kira-kira inputnya apa? Ya nggak? Kalau kita pengen menguasai pangsa pasar itu ujungnya, atau kita pengen jualan, inputnya apa? Ya inputnya tuh produk ya atau jasa gitu. Nah, inputnya tuh produk atau jasa. Nah, sekarang kita ingin lihat kalau misalkan nih kita inputnya kalau produk, kan banyak tuh yang belum punya produk, ya kan? Kadang-kadang ada orang, waduh saya belum punya produk. Gampang sebenarnya. Hobimu apa, ya? Atau kamu ada masalah apa nggak sih? Atau tren, ya? Dari tren juga bisa, misalkan lagi jualan orang masker, lagi tren kita jualan masker gitu kan. Terus kemudian kalau kita punya hobinya misalkan apa, ya kita dari hobi kita, atau dari itu tadi dari masalah, ya, dari masalah terus kemudian kita ada solusinya.
Nah, solusinya itu kita jual. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomongin produk, emang harus punya kita? Kan enggak. Ya kan? Sekarang udah ada sistem afiliasi, ada dropship, ya. Terus kemudian ada juga yang jadul-jadul, kayak misalkan foto manual, misalkan di foto di mana kemudian ditaruh di Tokopedia, terus dari Tokopedia dia beli di toko yang fotonya dijepret, kemudian dia beli, kemudian diantar lagi. Nah, itu yang manual banget. Itu yang manual banget gitu ya. Nah, kemudian kalau kita udah menentukan produk, kita kan pengen tahu nih, ya kan? Kita punya data apakah produk tersebut lagi tren atau enggak, ya. Jadi teman-teman kalau udah menentukan produknya, udah tahu nih produknya mau ngambil dari mana. Nah, ini bisa saya share screen sebentar ya, Mas Ivan ya, bisa langsung ya? Bisa Mas, bisa, silakan. Boleh. Oke, Boleh siap. langsung. Nah, jadi saya ingin sekali share ke teman-teman ya. Jadi soal misalkan sepeda lipat nih, ya kan? Nah, di sini saya pengen tahu juga nih apa yang pernah menggunakan Google Trend di sini, yang udah pernah siapa? Coba ketik satu di sini yang udah pernah pakai Google Trend. Kang. Oh. Bikin aja coba di komen, ketik satu ayo yang Ya. sudah pernah pakai Google Saya Trend. pengen lihat banyak nggak sih? Waduh, oh banyak. Baru pakai buat nyari keyword. Ada yang belum. Kalau yang belum berapa orang? Ketik 2 coba kalau yang belum. Saya pengen tahu. Jadi yang 4. Oke, kalau yang belum ya jadi saya coba sharing ya. Teman-teman yang lain kalau misalkan yang udah pengalaman tolong menambahkan juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita kalau yang belum, kalau di sini kan Google Trend ya, yang belum kita tinggal aja Google Trend, kemudian di sini ada kita pengen lihat, kita udah nentukan kayak ini sepeda lipat lagi ngetrend nih, atau saya senang sepeda lipat. Nah, kita harus validasi nih di Google Trend. Kira-kira kalau misalkan saya mulai nih jualan sekarang nih, ya. Nah, ini kan pasarnya United States. Saya mau pasarnya di mana dulu nih? Ya, kita semua misalkan ini Jakarta semua ya. Beda-beda, Mas. Ada yang Jakarta, ada yang luar kota juga. Iya, kita coba nanti yang luar kota cek sendiri ya. Misalkan kalau lagi di Jakarta nih ya, kita ngelihat nih dengan waktu dari tahun 2019 sampai tahun 2026 September, ternyata sepeda lipat itu naik pada mulai naik pada bulan Mei ya. Nah, kemudian ini udah mulai turun trennya, ketertarikannya udah mulai turun. Nah, di sini teman-teman kalau kita waktu itu punya Google Trend gini kalau lagi naik, nah itu udah bisa cepet-cepet tuh nyari suppliernya ya, langsung kemudian ininya gitu. Nah, jangan sampai kita telat ini. Kadang-kadang kan kita kan kalau lagi lihat ngetrend kan kita lah kalau lagi sialnya tiba-tiba kita mulai di sini nih. Wah. Lagi mulai di sini tahu-tahu turun ya kan. Udah kita ketinggalan tuh Mas ya, ketinggalan kereta iya, ya kalau gitu ya. Kita nggak tahu kayak gini gitu kan. Kita tiba-tiba udah ketinggalan, kita udah stok banyak, tahu-tahu tiba-tiba yang lain juga banyak jualan. Kita tahu-tahu udah beli kemahalan, ya kan? Kalau udah beli kemahalan kan yang lain dapat yang murah, orang mana mau beli sama kita, gitu. Ya kan? Ini kayaknya saya perhatiin baca Google Trend kayak baca saham juga nih Mas ya, turun naik. Kalau udah mau naik langsung tuh jualan. Betul, ya. Saham juga gitu kan, kalau kita mau misalkan kalau lagi naik saham kan kita pengennya kan beli kan, beli. Pas sampai sini kita beli dia turun, udah dah. Habis lah gitu ya. Jadi sama kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat misalkan kalau kita pengennya kalau misalkan teman-teman bingung nih, ada sepeda lipat apa sepeda gunung. Kira-kira pilih yang mana ya? Misalkan contoh. Nah, ini kan di Google Trend kan ada komparasi gini kan, di sini komparasi. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Oh, ternyata sepeda gunung memang nggak terlalu banyak dibanding dengan sepeda lipat. Tapi teman-teman ada pasarnya. Ada pasar nggak apa-apa gitu, ada pasar ya. Jadi tetap aja misalkan saya memang hobinya sepeda gunung. Yang penting ada pasar, ada trennya ya. Ini baru tren ya, ini bukan pasar loh ya. Istilahnya kita kan kalau tren kan cuma 0 sampai 100. Ini kecenderungan ketertarikan orang dengan ini ya. Nah, jadi kalau misalkan waktu pilkada kita juga bisa ngelihat siapa yang menang tuh lewat Google Trend.
Ini kira-kira ide bagus, Mas. bisa taruhan sama sama orangnya gitu. Nah, sekarang kita ngeliat nih, kan ini kan baru trennya ya. Sekarang kita pengen ngeliat permintaan dari sepeda lipat itu berapa sih pangsa pasarnya gitu kan. Nah, dari situ kan biasanya ada yang pakai Google Keyword Planner ya. Tapi saya ingin sekali menggunakan yang gampang ya. Kalau Google Keyword Planner, kalau teman-teman belum punya akun, itu ribet banget pendaftarannya. Tapi kalau ini sih langsung aja. Jadi tanpa login pun bisa. Nah, di Ubersuggest yang punya Neil Patel, ini Neil Patel juga kalau yang berkecimpung di SEO tahu ya. Ini pakar SEO juga. Nah, kita lihat di sepeda lipat itu pencarian itu 74.000 katanya tinggi ya. Artinya secara pasar ini kan baru pencarian ya teman-teman. Ya, ini baru pencarian. Artinya bisa saja dalam sebulan itu orang mencari sepeda lipat itu bisa ngetik sampai 3-5 kali. Ya. Nah, ini kita asumsi aja misalkan sebulan itu orang mencari dengan kata kunci itu rata-rata 10 kali. Ya. Jadi pencarian ini dibagi dengan 10 ya, 10 pencarian. Artinya kita dapatlah jumlah orang 7.400 ya dalam sebulan. Ya. Jadi inilah yang kita langsung ini di Indonesia loh ya, di Indonesia 7.400. Nah, di sini kalau kita ngelihat ya teman-teman ya. Kita lihat kalau di sini kan trennya kan menurun ya. Tuh, trennya menurun ya. Tapi pada saat di Google di Ubersuggest dia ininya stabil ya. Artinya walaupun tren menurun tetap aja ada pembeli gitu loh. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan Google Trend doang, nggak bisa ya. Karena setiap provider tuh punya kelengkapan data tuh beda-beda gitu loh. Ya mungkin Google Trend Google kita percaya bahwa dia lebih punya banyak data ya. Nah, cuma kita juga melihat juga dengan Google Keyword Planner atau dengan Ubersuggest ini dengan datanya. Jadi kalau misalkan kita punya pangsa pasar seluruh Indonesia 7.400 orang, lumayan tuh, gitu kan. Nah, terus ini mata kita yang kedua nih ya. Kita nggak boleh punya cuma satu mata, karena nanti takutnya kita nggak bisa ngeliat yang lain. Nah, mata yang ketiga adalah itu di Tokopedia. Kita lihat nih, kita udah punya supplier nih, sepeda lipat nih udah punya supplier nih, kita lihat nih. Anggaplah, ini sepeda lipat kan kata di Detik kan mahal tuh sampai 50 juta tuh, ya nggak? Kita dapat 10 juta nih, udah murah deh, keren. Terus kita beli tuh, udah banyak-banyak tuh, ya. Pas kita mau taruh di Tokopedia, nih, kita lihat nih Tokopedia, ya, ini mana ya, loh? Oh ya, di Tokopedia. Nah, ini saya taruh di bawah. Ya. Nah, pas Tokopedia saya cari sepeda lipat, ternyata ada yang jual 1,8 juta. Mampus deh. Ada yang jual 1,9 juta. Waduh, saya 10 juta mau jual kemana nih? Ada juga tetapi yang 10 juta, ya kan? Dan kita lihat kan kalau di Tokopedia kita bisa ngelihat urutkan berdasarkan ulasan ya. Urutkan ulasan. Kita harus bandingin nih, siapa yang paling laku di sini? Ada yang 80, salah 3. 70.000, ini baru rodanya doang nih. Ya, ada yang 11 juta, ada yang ini 11 juta lumayan lumayan laku nih 108. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat kompetitor kita. Ya. Jangan sampai udah beli sepeda lipat 10 juta pas ngeliat kompetitor yang 10 juta nggak ada yang laku ya. Jadi kita bisa ngeliat kompetitor kita tuh di sini ya. Kalau yang suka belanja di Shopee ya silakan lihat di Shopee gitu ya. Nah, menurut statistik sih memang kalau yang Tokopedia lebih banyak cowok, kalau Shopee cewek ya gitu. Nah, teman-teman bisa ngeliat. Jadi pada saat kita pengen jualan, kita harus ngelihat kompetitor kita misalkan ini ya. Ini yang paling laku, kata ulasannya paling laku ya. Kita punya 10 juta, dia jual 11 juta. Apakah sama mereknya atau enggak? Ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat kemampuan kita ya. Nah, bagaimana kita akan menghadapi dia nih? Dia punya foto kayak begini, terus dia punya spek kayak begini. Ternyata frame-nya chrome, steel segala macam. Nah, di sini kita bisa ngelihat review-reviewnya, kita pelajari ya beberapa kompetitor. Nah, jadi kita dari situ kan kita udah punya ketiga nih ya, atau mata ketiga ya dari Trend, Ubersuggest sama Tokopedia.
Nah, setelah itu kalau perlu kita harus punya mata yang keempat, yaitu dari orang-orang yang mungkin udah punya pengalaman di dijual sepeda lipat ini, ya. Sehingga kita punya gambaran yang utuh, teman-teman, ya. Nah, data itu kan sebenarnya kan cuma fakta gitu kan. Siapa tahu pada saat kita punya 4 mata tersebut, kita bisa ngeliat, oh, pada saat kita olah, nah, kemampuan kita mengolah itu ya secara 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 apa namanya itu secara umum itu sebenarnya itu disebut juga data analis sebenarnya ya. Cuman kan data analis lebih advance lagi. Cuma kemampuan mengolah data itu sampai menjadi insight apakah ini perlu dilanjutkan atau enggak. Nah, itu adalah data analis sebenarnya gitu. Apakah ini pangsanya ada atau enggak? Nah, semua dilihat gitu. Nah, kira-kira ini tentang tentang riset produk ya. Oh, dan dari Cianjur ada ini ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita misalkan ngelihat udah tahu nih ada kompetitor, udah tahu tentang produk. Sekarang kita pengen tahu ada pasar, benar-benar ada pasarnya nggak sih? Kan tadi kan dari Uber saja kan ada tuh pembelinya ya. Ada pasarnya nggak sih? Nah, di situ kita bisa ngelihat produk-produk misalkan coba. Kalau misalkan sepeda lipat kan nggak bisa kasih gratis gitu ya. Susah. Kalau misalkan yang cuma berapa puluh ribu, kita bisa kasih gratis atau kita free trial gitu. Bisa itu. Sehingga kita bisa ngelihat apakah produk kita tuh diterima oleh pasar atau enggak gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita pengen iklan di Facebook segala macam, ya kita harus bikin yang namanya tuh customer persona. Ya, teman-teman mungkin tahu juga ya customer persona ya. Jadi mungkin kita dari 5 customer, 10 customer atau 100 customer kita review, kita analis sehingga kita bisa membuat customer persona yang tepat. Misalkan yang suka sepeda lipat tuh umur 25 sampai 30, dia hobinya misalkan nonton bola, terus kemudian dia udah berkeluarga, terus kemudian dia hobinya lagi apa. Nah, di situ kita bisa ngeliat kesamaannya. Nah, tujuannya setelah kita tahu customer persona, disitulah kita akan buat iklan sesuai dengan customer persona itu. Disitulah kita akan masukin data tersebut ke big datanya Facebook, ya. Jadi ini kayak target marketnya ya Mas ya, maksudnya kita tentukan dulu ya. Itu kerjaan paling membosankan. Bikin customer persona itu. Setuju. Iya, waduh, benar-benar kita harus melihat di Facebook. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, ini saya kalau misal salah satunya cara cari untuk customer persona, saya sharing lagi di sini yang di Facebook nih misalkan ya, sebentar. Ada nggak yang iklan-iklan itu? Saya cari dulu. Nah, contoh ya, saya share lagi di sini. Nah, misalkan teman-teman nih udah iklan ya, ini teman-teman udah iklan ya, misalkan dari Pak Adi Gunawan, misalkan teman-teman udah iklan, atau kalau nggak punya produk, oh saya mau jualan ini nih, misalkan jualan apa nih, jualan hipnotis, nah misalkan ya, jualan hipnotis gitu kan, teman-teman punya kemampuan, saya pengen lihat pangsanya pasarnya Pak Adi itu seperti apa dah, supaya nanti saya pada saat jualan yang sama, ya mungkin saya bisa ngelihat nih. Nah, di sini kan ada like, ya, ada komen sama share. Nah, jadi yang harus kita taruh untuk customer persona adalah kalau like mungkin ya cuma fans-fansnya doang gitulah, ya istilahnya. Dan banyak dan saya jarang ngintip. Nah, terus kemudian saya juga ngintip di komennya. Nah, komennya kita ngeliat nih, apakah komen-komen ini bermutu misalkan. Nah, komen-komen yang bisa kita jadikan customer persona itu salah satu datanya adalah misalkan dia nanya harga, ya, nanya diskon, lokasi di mana, artinya dia udah punya niat. Nah, terus kemudian saya lihat nih, misalkan ini, apa tidak mengadakan, nah ini mungkin pertanyaan lebih sulit, ada workshop lain atau enggak. Nah, kita coba lihat nih si Liz Finawet nih, ya. Kita lihat di sini, terus kemudian orang-orang yang tanya seperti itu, yang punya niat itu, kira-kira kesukaannya apa sih? Nah, di Facebook kan ada tuh, more, kemudian ada likes gitu kan. Oh, mereka tuh ibu-ibu yang suka apa di sini tuh, yang suka kerajinan ya, yang suka ya kerajinan, kemudian ada
resep makanan, terus kemudian apalagi tuh. Terus kemudian kita lihat yang dia suka bukunya apa sih atau filmnya apa sih. Oh dia belum ada ya, nggak suka nonton film kali ya. Terus kemudian bukunya apa? Oh dia nggak suka baca buku. Oke. Nah dari situ kalau misalnya kita harus lihat polanya nih setelah 10 apa intayan kayak begini kita lihat nih, oh ternyata rata-rata semuanya nggak suka baca buku, ya kan? Atau rata-rata semuanya suka kerajinan. Nah pada saat dia suka kerajinan itu mungkin kita punya produk hipnotis, kita bisa kaitkan dengan dia punya apa hobi, ya kan? Copywriting-nya pun dikaitkan dengan itu, ya kan? Ya apa misalnya kalau belajar hipnotis kita bisa berkarya berkreasi dengan kerajinan tuh dengan lebih apa kita bisa menelurkan ide-ide baru, contohnya begitu. Nah tiba-tiba dia suka kerajinan, dia baca itu, waduh ini penting nih, ya kan? Kayak gitu. Nah, terus kemudian kita lihat nih, misalkan apa sih si Ibu Lisvina ini ada nggak sih curhatannya apa? Jadi kita kan kadang-kadang orang Indonesia kan suka curhat, ya kan? Kita bisa lihat di timeline mereka, gitu kan? Nah, curhatan itu adalah copywriting bagi kita. Jadi curhatannya itu dicatat teman-teman, dicatat semua curhatan teman-teman dicatat. Jadi kalau misalkan apa kalian melihat orang curhat, wah itu justru senang kita. Dia apa curhatnya? Itu langsung tuh jadi ide untuk copywriting. Benar nggak Mas Ivan? Itu jadi peluru kita ya Mas ya buat jualan ya. Iya, itu copywriting. Orang dia udah buka-bukaan kok, ya kan? Istilahnya dia nggak seneng sama apa? Kan kadang-kadang gitu. Jadi kayak lagi pilkada gitu kan, semua gitu kan. Jadi ada satu satu surat kabar atau yang dari mahasiswa, dia bikin satu satu website yang jelekin pasangan A. Dia bikin satu website jelek-jelekin pasangan B. Itu punya dia dua-duanya. Dan itu kan laku kan. Ya, gitu. betul Mas. Oh kayak kenal yang begitu ya. Siapa tuh yang suka di sini tuh? Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi input kita adalah produk sama market ya. Nah, kira-kira semoga teman-teman udah bisa memahami untuk input ini ya. Jadi kita udah tahu outputnya. Nah, inputnya kita udah tahu, kita bisa riset, kita bisa inilah nggak kayak dulu ya tebak-tebak bohong manggis, sekarang udah ada datanya gitu. Nah, dari riset dari input output kita prosesnya seperti apa ya. Nah, teman-teman proses ini silakan bisa dilihat di Instagram saya ya yang untuk menghadapi pasar yang kacau. Ya. Menghadapi pasar yang kacau. Nah, ini di Instagram saya ada apa namanya? Ada karuselnya. Nah, ini juga saya ngambil dari formulanya orang lain ya, tapi tentu tetap kita harus walaupun modelnya punya orang lain, tetap kita harus kita harus paham ya. Misalkan apa yang bisa diambil, ada apa yang enggak gitu ya. Karena siapapun bisa membuat model ya, bisa dikurangin, bisa ditambahin, jangan bingung. Tapi yang penting saya akan coba untuk mengerucutkan lagi intinya ya. Nah, di sini. Nah, di sini model-model yang ini disebut hourglass model ya. Jadi kita bisa ngelihat tentang customer journey itu di sini ya. Nah, customer journey itu bisa kita lihat ada yang namanya itu awareness ya, paling atas. Awareness itu artinya targetnya yang penting dilirik ya. Awareness. Jadi ini kita nggak beriklan nih ya. Kita misalkan coba pakai konten-konten edukasi yang penting dilirik atau pakai gambar-gambar yang menarik lah ya. Ya, dilirik ya. Nah, kalau udah dilirik perjalanannya misalkan wih, keren nih gambarnya kan gitu kan. Ih, keren nih videonya. Nah, baru kemudian dia masuk ke yang namanya itu consideration. Itu yang penting dia tertarik tuh. Nah, pada saat dia tertarik di consideration ini, nah di situ kan pada saat postingan Instagram kita pasti ada benefit kan? Ya kayak misalkan siapa tuh yang desain ini seminar ini ya mungkin dia tertarik sama, wih keren banget desainnya, cie gitu kan, keren banget ya desainnya tuh ya kan, mungkin karena desainnya bagus gitu kan pada kesini gitu kan, nah terus ngeliat desainnya bagus, kemudian dia ngeliat oh topiknya apa sih manfaatnya itu consideration. Nah dari situ kalau misalkan si customer itu tertarik, barulah terjadi conversion ya.
dia daftar di seminar ini gitu ya. Kalau nggak tertarik dia nggak akan konversi ya. Nanti setelah konversi ada loyalty. Kan istilahnya kan ini berjalan terus nih setiap minggu, bener ya? Yeah. Siapa yang di sini 4 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut hadir? Ayo. Saya. Waduh, Mas Iwan. Ada nggak nih ya? Kalau Coba ada, ketikin di komen. ya kalau ada, Ikutan juga. berarti udah loyalty-nya udah terbentuk nih, ya. Walaupun 1 orang, 2 orang udah terbentuk ya, karena konsisten. Acara ini konsisten gitu ya. Nah, terus dari loyalty ya kan karena dia udah cinta banget sama acara gini, apalagi begundal-begundalnya ganteng-ganteng, enak-enak gitu kan. Wah, pokoknya fans abis deh gitu kan. Dia masuklah ke advocacy. Ya. Pokoknya tuh kalau Kang Ivan, Bang J sama Mas Fadli itu nomor 1 lah di dunia gitu. Kalau itu udah fanatik banget tuh. Udah advocacy itu, ya. Pokoknya kalau ada yang menghina Mas Ivan atau Bang J atau Fadli, gua hajar. Nah, itu customer-nya udah sampai ke situ tuh. Ya. Nah, kalau bagian advokasi itu Bang J, Mas, dia yang terima curhat. Iya. Ya, nah di situ kita nggak usah bayar ya tuh customer-nya nggak usah bayar, dia promosiin kita gratis gitu kan, viral-viral. Nah, inilah perjalanan dari digital marketing prosesnya ya, dari awareness ke advocacy gitu. Nah, disinilah yang susah itu di loyalty nanti ya, di loyalty ya. Tapi ini juga susah sih gitu. Jadi itu perjalanan dari atas ya Mas ya, dari awareness, consideration, conversion, loyalty. Iya, namanya bagaimana pikiran pengguna itu dia itu ada proses gitu. Nah, kecuali istilahnya misalkan nih, ada nggak yang instan? Ya ada, ya. Kayak odading mungkin instan itu, ya kan? Langsung ditaruh ada Mang Oleh itu awareness tuh nyanyi gitu kan, tiba-tiba banyak yang beli, nggak pakai consideration lagi. Istilahnya kue apa sih ini? Nggak ada yang nanya. Manfaatnya enak atau nggak ada yang nanya. Pokoknya dia kesono aja, ya kan? Karena dia udah ngefans sama si awareness-nya tuh udah langsung bisa bikin ke conversion gitu kan, langsung lompat gitu ya. Masalah dia loyalty belum tentu. Masanya udah habis, udah. Masalah ke advokasi belum tentu. Jadi bisa instan tapi nggak loyal ya, jatuhnya. Nah itu ya. Jadi istilahnya yang kayak begitu-begitu itu nggak ada polanya, ya nggak ada polanya. Jadi dari awareness ke conversion tuh dia ini nggak peduli tuh kue apa, yang penting rame. Nah, gue beli deh, gitu kan. Sama juga kayak di di toko-toko. Pokoknya kita kan ngelihat kan kalau review kan, pokoknya wah ini rame nih di TikTok sering sekali tuh review-review kuliner gitu kan. Ya kan? Nah, dari situ bisa lompat aja dari awareness ke conversion. Kadang-kadang orang Indonesia tuh banyak kayak begitu tuh. Dia nggak peduli sama consideration, pokoknya kalau rame, dia langsung lompat aja conversion, mau pengen coba gitu. Dan ini Mas, correct me kalau salah ya, ini kayaknya di dunia offline pun berlaku juga ya. Oh, gitu. Kayak contoh kayak cappuccino cincau, waktu dulu kan beberapa tahun sempat booming tuh. Habis itu hilang, jeng. Atau mungkin kayak sosis bakar tuh, tiba-tiba setiap 1 meter tuh ada 1 meter lebay ya gue ya. Setiap 500 meter ada sosis bakar, sekarang tiba-tiba hilang. Iya benar-benar ya kayak begitu. Jadi ya itu istilahnya tuh dia nggak awet lah gitu. Nah, terus kemudian ini kan journey-nya gitu ya. Nah, dari journey itu kan kita harus praktek ke lapangan nih, ya kan? Ini gimana caranya untuk bagaimana kita bisa menghipnotis orang dari awareness ke consideration, dari consideration ke conversion, dari conversion ke loyalty, dari loyalty ke advocacy. Nah, di sini dia dibagi lagi dalam 3 nih, ya, 3 model, ya. Nah, 3 model kayak begini itu, ya. Jadi ada yang disebut tofu, mofu, bofu. Nah, itu implementasinya kayak begitu. Ya kalau orang barat mah banyak banget tuh bikin-bikin model, ya. Gitu. Nah, tapi ini model yang paling bagus aja sih yang saya lihat ya, grafiknya gitu kan. Nah, terus kemudian kalau yang tofu ini di atas ini ya, yang top of funnel itu mendatangkan customer. Yang penting bagaimana mendatangkan impression kalau di Instagram kan paling semakin banyak dilihat semakin banyak, itu keberhasilan pertama tuh ya. Bagaimana kita mendapatkan traffic kalau di website ya, itu keberhasilan pertama. Pokoknya rame dulu dah gitu kan. Masalah dia nggak beli itu urusan nanti. Nah, itu tofu gitu ya. Makanya kadang-kadang
kalau yang benar tofunya itu harus berkualitas, ya kan? Kalau misalkan beli follower atau beli traffic, ya bisa juga ya. Tapi jangan harap itu ada hubungannya dengan conversion ya. Kalau untuk pencitraan oke, teman-teman. Kalau untuk pencitraan oke. Ya. Tapi kalau untuk dia nanti ke mana, ke loyalty sama itu belum tentu ya. Untuk pencitraan awal oke gitu. Jadi terus kemudian masuklah ke MOVU-nya ya. Masuk ke MOVU-nya, dia itu bagaimana bikin orang tertarik ya, merayu. Dia kan udah datang nih ke website kita, udah datang ke Instagram. Bagaimana supaya kita rayu tuh si calon customer gitu kan. Nah, baru setelah itu ke BOFU nih, bagaimana kita membina hubungan baik nih. Nah, di sini kita pada saat dia udah tertarik, terus kemudian ini naksir gitu kan, udah jadian ya. Jadi istilahnya itu tofu itu supaya dilirik ya. MOVU itu ngerayu, BOFU jadian gitu ya. Kalau yang belum punya ini bisa tuh pakai tofu MOVU. Iya loh. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan yang belum dapat target cewek atau cowok gitu kan, yang penting dilirik dulu deh, jangan jadian dulu. Kalau dilirik aja nggak pernah, gimana mau jadian gitu kan? Masa langsung Bang J, dengerin Bang J. Kampret. Saya bilang juga, memang tapi ada juga nih kalau misalkan mau nekat gitu kan, ya coba aja ke mall gitu kan, langsung ke mana? Langsung ke BOFU gitu kan. Kawin yuk, pacaran yuk, langsung gitu. Ya mungkin dari 100 orang mungkin ada 99 orang mungkin tabokan, ya ditabok ya. Tapi secara output mungkin berhasil. Siapa tahu dia ketemu sama cewek atau cowok yang stres juga, bisa dong. Ya kan? Kemudian terjadilah conversion ya, jadian ya. Tapi itu kan nggak semua orang mau ya. Nah, jadi kalau mau yang baik-baik ya pakai cara yang proses seperti ini gitu. Nah, kita masuk nih ke tofunya nih ya. Nah, di sini kita ngeliat ke tofunya itu. Nah, di sini tadi apa outputnya? Masih ingat? Outputnya tofu ini adalah impression ya atau traffic. Ya. Nah, kemudian untuk supaya orang impresi sama kita, supaya trafficnya meningkat gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan inputnya? Ya, ini saya akan looping lagi nih, output, input, proses. Saya selalu dari output ya. Inputnya apa? Supaya impression kita sama traffic kita meningkat ya. Berarti kita harus punya konten. Ya, konten di sosial media sama konten di website ya. Kalau nggak punya konten, apa yang mau dilihat gitu. Nah, kemudian konten ini ditaruh di sosial media, ditaruh di mana? Di website, kita mainin SEO-nya ya, supaya konten kita nomor 1 kalau di website. Nah, kalau di sosial media Instagram ya kita main hashtag segala macam supaya konten kita tuh banyak dilirik orang ya. Kemudian dia banyaklah kemudian impresi. Wah, impresi banyaknya ada 100, ada 1000 berapa gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau yang bermain di sosial segala macam ini, sosial media, website, walaupun kita punya rumus ini, teman-teman harus punya target ya. Misalkan yang baru main di sosial media atau sekarang sudah main, targetnya impressionnya berapa sih? Misalkan saya impressionnya misalkan 500 dulu deh. Atau traffic di website saya mau trafficnya 10.000 dengan cara misalkan iklan di Google Ads, iklan di mana gitu kan. Nah, dari 10.000 itu, nah terus kemudian kita tes terus nih. Oh, berarti kalau misalkan nggak sampai segitu, ada desain yang harus saya rubah. Ya, ada judul yang harus saya rubah. Ya, mungkin target marketnya yang kurang baik. Nah, di situ. Ya, jadi sebelum sampai ke tahapan tertariknya, impressionnya harus benar dulu. Landing page di websitenya terus bagus dulu nih. Ya, jadi nggak usah kalau misalkan jualan jangan mikirin sales dulu deh. Kalau dilirik orang aja nggak pernah, ya susah ya. Nah, kalau misalkan kita udah bagus impressionnya nih, ternyata sekali posting itu rata-rata bisa 500 orang, 1000 orang, ya targetnya ke 1000 orang, rata-rata 1000 orang. Masuklah setelah itu ke ke middle. Nah, ya.
Nih, kalau middle itu berarti targetnya apa kalau middle? Itu orang tertarik ya. Kalau dalam istilahnya itu, oh ya ini ya apa namanya itu, ada yang langsung di chat ya. Tapi Bang, kalau nunggu semua perfect kita nggak jalan-jalan. Iya, jangan. Ini kalau misalkan dijalanin semua sendiri juga nggak bisa. Sendiri nggak bisa ya. Jadi kita harus tahu apa namanya itu targetnya apa ya. Nanti setelah semua, yang penting ini kan garis namanya roadmap gitu kan. Kalau roadmap kan harus dari awal hulu ke hilir nih ya. Jadi kalau Betul. yang namanya roadmap ya begitu ya. Nah, nanti setelah itu baru kemudian saya di Instagram dulu deh fokus, ya udah belajar dari Mas Ivan gitu kan untuk Instagram ya. Jadi jangan semuanya di-perfect-kan dulu, karena walaupun kita perfect di semua tetap aja nggak bisa melakukan sendiri juga ya. Saya walaupun tahu ilmu ini tapi kalau nggak ada tim ya nggak bisa jalan gitu ya. Jadi istilahnya nih perfect itu dalam arti ilmunya benar, timnya ada ya gitu ya. Nah, kemudian kita ngelihat nih. Nah, sekarang kan di Mofu ini kan outputnya apa? Outputnya adalah ketertarikan orang, engagement. Engagement itu ada like ya, ada komen, ada share. Kalau di website itu istilahnya itu ada bounce rate. Bounce rate itu adalah seberapa betah sih si orang tersebut nongkrong di website kita, baca artikel kita. Apakah cuma 1 detik keluar, ataukah 10 menit di website kita nih. Nah, itu bounce rate. Nah, kemudian apakah orang tersebut ngasih nama atau email ya, kalau di website ada pop up kan. Nah, itu outputnya nih ya. Udah datang ke tempat kita, kalau bisa sih dapetin datanya kalau di website ya. Nah, atau kalau di sosial media, kalau misalkan dia udah datang ke tempat kita, setidaknya like kayak, komen kayak, atau share konten kita. Nah, itu ketertarikan. Nah, untuk supaya mereka tertarik dengan untuk mereka tertarik ya, desainnya udah bagus nih, bannernya udah bagus. Nah, pas dia baca, ternyata clickbait misalkan gitu, ya. Desainnya atau judulnya itu sama kontennya nggak sesuai, ya. Artinya disinilah butuhnya quality content, ya, atau copywriting. Wah, ini setengah mati bikinnya nih quality content ini. Nah, ini adalah permasalahan itu selalu di sini, quality content, dan kita biasanya ini sih rumusnya bisa kita tiru, cuma tetap aja kita butuh pengalaman untuk sampai bikin quality content yang bagus gitu ya. Nah, kemudian prosesnya gimana nih ya? Nah, untuk melihat quality content kita bagus atau enggak, kan di Instagram sama Facebook ada insight, ya kan? Nah, jadi di insight Instagram itu impresinya berapa, dan impresi itu turun ke engagement ya pasti akan menurun ya. Yang like pasti akan menurun. Impresinya misalkan 500, yang like misalkan 5 atau 10, atau yang komen berapa, atau yang share berapa. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, berarti kan mungkin dia diem. Dia suka tapi mungkin dia diem, ya kan? Tapi kan dari konten kreator kan nggak bisa ngebaca pikiran mereka. Ya kan? Kita nggak bisa baca pikiran mereka. Ini mereka tuh suka diem, ya kan? Oh, dia suka nih. Misalkan ada yang follow akunnya Mas Ivan. Dia tuh suka tuh ngeliatin. Coba dia nggak pernah interaksi, gitu kan? Nah, oleh karena itu, ada yang supaya datanya kita dapat, kita kasih giveaway. Hadiah. Untuk komen terbaik misalkan. Ya kan? Like terbaik. Supaya bukannya kita bagi-bagi hadiah. Supaya kita pengen tahu. Ini datanya. Supaya mereka ngisi data, itulah. Kuncinya itu, ya, entah itu giveaway, event, atau segala macam, undang artis, segala macam, sehingga kita bisa ngelihat, oh ternyata follower saya hidup semua ya, manusia semua, gitu, ya. Nah, kemudian ada lagi kalau misalkan di website, namanya itu landing page ya, ada namanya pop up, misalkan silakan download ebook gratis, silakan isi nama dan alamat email gitu kan. Nah, atau pakai Google Analytics tuh, yang SEO tuh tahu tuh ya. Artikel mana yang paling banyak dibaca orang, mana yang nggak dikunjungi orang, nah itu tahu nih. Nah, ini adalah middle of funnel, MOFU ya. Jadi dari outputnya impression dulu, dilirik. Nah, yang ini bikin dia tertarik, dirayu ya. Kata-kata rayuannya harus maut gimana ya. Jadi memang kadang-kadang memang kita harus ngegombal di sini. Di Mofu ini kita harus ngegombal. Ya, kalau nggak ngegombal, kalau cuma
spek doang ya susah gitu ya. Kalau nggak bisa ngegombal, kita susah untuk ngerayu orang gitu. Walaupun misalkan spek kita bagus ya. Nah, kalau di Baba Studio itu kan kalau teman-teman masuk ke websitenya www.babastudio.com, nah itu biasanya kita supaya kita dapetin data mereka, itu kita ada free trial online class ya. Jadi biar saya bisa langsung kasih lihat ya untuk prakteknya. Nah, di sini ya. Ini yang dimaksud dengan lead magnet ya, Mas ya? Betul ya, Mas? Oh iya, istilahnya bermacam-macam, Mas Ivan. Itu bahasa kerennya lah ya. Ya, kita juga kalau dari praktisi marketing kita ciptain bahasa sendiri juga bisa lah. Misalkan Ivan Magnet nih. Wah, saya suka tuh, Mas. Begundal magnet. Iya, begundal magnet gitu kan. Namanya juga copywriting kan, jualan gitu kan. Nah, di sini kita di sini di halaman beranda tuh kita nggak jualan ya. Kita kayak semacam kita kursus online yang kita kita tonjolkan karena kenapa? Karena pandemi ya. Ada diskon 50% gitu. Kemudian kalau memang tertarik nih minta kupon diskon, kemudian bisa di WA atau enggak gitu kan. Nah, terus kemudian masuk lagi ini kita awareness dulu nih, kita nggak jualan ya kan. Kita siapa, terus kemudian prestasi muridnya seperti apa. Jadi ini kayak semacam awareness. Ya kan? Awareness tempat kursusnya seperti apa, pilihan paketnya seperti apa. Dia udah lihat, udah suka segala macam. Tapi kalau misalkan mereka udah ngunjungin Baba Studio, pokoknya kita harus dapetin datanya. Ya kan? Nah, caranya gini. Ikuti trial kursus online, dapatkan kupon diskon 5%. Nah, kemudian dia isilah nama, email, HP, trialnya mau materi apa ya. Nah, disitulah kita dapetin datanya, dan sales kita yang offline ya kita harus udah latih langsung, nggak sampai 1 menit dia ngisi data di telepon atau di WA ya kan. Nah, itu akan membuat perasaan, wih, ternyata beneran ada orangnya di Baba Studio. Ya kan? Kadang-kadang kan kita udah ini kan, oh nggak ada orangnya deh gitu kan. Nah, dari situ barulah rayon-rayon muat dari sales kita tuh keluar gitu kan. Kita misalkan kalau bisa nanti setelah dapetin datanya kita undang kalau misalkan dulu sebelum pandemi kan kita kan undang ya, kita kasih minum, kita segala macam. Pokoknya ramah lah ya. Jadi keramahan, kemudian kita kasih lihat ininya materi-materi kelebihan-kelebihannya. Nah, di situ. Nah, itu kira-kira untuk aplikasinya kalau di ini ya. Nah, kita sekarang masuk ke berikutnya ya. Ke berikutnya itu, level berikutnya adalah setelah MOVU adalah BOVU, sorry. Yang ke bawahnya itu ya. BOVU ini kita udah dapetin datanya ya. Lead-nya udah kita dapetin ya. Nah, dari sini dia akan masuk sebentar lagi ke sales, ke conversion ya. Nah, tadi misalkan kalau di Baba Studio itu, kalau misalkan dia udah di chat, udah dapat datanya, dan kemudian udah datang. Kalau udah datang ke Baba Studio, itu tuh berarti kan orang udah minat. Pasti, kalau orang nggak tertarik tuh nggak akan datang. Ya. Kalau dia sampai nggak jadi, nggak deal, ya kan, salesnya kita ngomelin. Itu udah ada niat sebenarnya, cuma karena mungkin salesnya judes atau produk knowledge-nya kurang, ya kan? Atau dia istilahnya nanti ya nanya atasan dulu, wah itu nggak bisa itu, ya. Dia pokoknya kalau dia udah ketemu di Baba Studio, sales itulah dia ngeliat salesnya, ya. Kayak misalkan keramahannya gimana. Kalau di online, kalau misalkan sekarang kan masa pandemi nggak mungkin ada rayon-rayon maut yang gimana kan. Nah, tapi kalau di online keramahannya gimana kan biasa panggil kakak, seneng kita dipanggil kakak ya. Nah, kayak gitu kan. Bunda cantik ya kan gitu kan. Nah, jadi keramahan ini, dan kemudian kecepatan respon juga penting ya. Pengetahuan produk ya, asal ditanya apa pokoknya tahu deh ya. Jujur ya, artinya apa? Barang yang dikirim dilihat sama yang dikirim itu sama ya. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan yang namanya itu untuk membina hubungan tuh namanya itu email marketing ya. Kalau misalkan teman-teman bisa pakai yang
Mailchimp ya. Mailchimp itu gratis tuh selama 2.000 prospek, 2.000 orang gratis tuh ya. Silakan ditampilkan di websitenya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau ngambil data orang, yaitu nanti pop-up-nya misalkan ada e-book gratis atau seminar gratis ya kan. Nah, itu baru kemudian masuk ke Mailchimp, database Mailchimp yang akan nyimpen ya. Nah, di Mailchimp ini teman-teman bisa bikin tuh email follow up. Misalkan setelah 3 hari setelah dia daftar, ada email follow up. Misalkan terima kasih, misalkan Joni sudah mendaftar, gimana kita ada produk ini nih ya. Setelah itu di hari ke-5 datang lagi email berikutnya. Nah, di hari ke-6 kalau dia masih belum join doang dikasih diskon. Gitu. Ya, dikasih diskon. Nah, terus kemudian kalau misalkan di Baba Studio kita kasih, misalkan ada free seminar, penyaluran kerja, kekeluargaan, nah di situ akan membangun loyalty mereka, ya. Jadi walaupun mereka sudah tidak di Baba Studio, kita tetap kalau ada free seminar kita undang, ya. Terus kemudian ya kekeluargaan kayak begitulah. Nah di sini kita kalau untuk loyalty teman-teman harus punya sistem, ya. Di sini kelihatan ya, ada namanya software namanya Marketo.com sama Keep.com. Nah, ini dia bisa dia bisa membuat kayak semacam sistem ya. Jadi rutinitas manual itu akan tercatat rapi ya. Notifikasi akan tercatat ke PIC tertentu ya. Progresnya sampai mana itu tercatat semua. Misalkan, kamu harus follow up si ini nih. Oh, ini dia baru 5 follow up loh. Itu semua sistem yang akan notifikasi ya. Di Baba Studio juga begitu, semua sistem. Nanti ada dashboard itu. Wah, sales ini baru 5, ini sales 17 per bulan. Ini kenapa dia bisa gagal? Gagalnya di mana? Itu ada funnel-nya tuh ya. Itu karena kita pakai sistem. Nah, terus kemudian juga dengan sistem tuh kita bisa otomatisasi pekerjaan. Kayak misalkan yang klien yang belum bayar siapa, kemudian ada penagihannya, itu semua sistem tuh, ulang tahunnya, kalau misalkan dia ulang tahun, ada notifikasinya, gitu. Nah, baru kemudian sistem itu, kalau bisa sampai bisa memprediksi, ya, memprediksi bisnis kita sehat atau enggak, kemungkinan peluang expand gimana segala macam. Nah, itu yang dilakukan secara garis besarnya ya, roadmap-nya. Nah, roadmap yang besar itu tentu kita harus punya mindset. Ya, nih mindset-nya adalah yaitu ya. Jadi teknik pemasaran ini tuh banyak model. Ini kayak seperti peta jalan ya. Nah, tapi ini bukan harga mati teman-teman ya. Artinya tadi benar tuh. Kalau mau dilakukan semua ya stres juga. Tapi setidaknya kita tahu nih lagi di mana. Ya. Tahu. Nah, kemudian kita bisa kalau punya roadmap di kepala, kan kita kan udah tahu nih langkahnya mau kemana, ya kan? Nah, terus kemudian nanti tiba-tiba kita ikut seminar, kita ikut ketemu programmer misalkan, dia bisa bikin website kerjasama kan gitu. Karena kita tahu roadmap-nya. Kalau kita nggak tahu roadmap ya berarti nanti kita carinya orang-orang yang sejenis aja, ya kan? Gitu. Nah kemudian ya itu tadi di sini kita nggak bisa menjalankan seorang diri, harus bersama tim, ya. Nah, kemudian gabung di komunitas itu sangat penting sekali ya, cari mentor untuk membimbing biar lebih cepat gitu. Karena kalau kita sendiri kita agak susah ya. Jadi walaupun nih kadang-kadang kita juga udah punya skill, udah punya ilmu ya, tapi kalau kita nggak punya jaringan ya orang tuh ngelihat tuh bukan skill kita hebat atau enggak loh. Orang tuh ngelihat tuh ini orang bisa diajak kerjasama nggak sih? Attitude-nya gimana? Itu hampir semua nyarinya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kayak di Baba Studio, ada nggak instruktur kita tuh banyak nggak yang lebih hebat dari instruktur Baba Studio? Banyak banget, ya kan? Banyak sekali, ya kan? Saya juga saya juga nggak akan berani juga bilang saya paling jago, enggak gitu kan? Cuma karena mungkin saya juga akan lebih lama gitu kan dan kenal ya, makanya kenapa sampai sekarang kita masih dipercaya di kementerian-kementerian, lembaga ya, karena mereka melihat konsistensi kita, melihat ya kita juga jujur gitu, kita nggak main yang aneh-aneh di situ ya. Nah, disinilah kita bisa ya survive lah gitu. Nah, disinilah investasikan waktu 1-2 jam sehari pada saat yang sama ya. Makanya saya juga salut sama Mas Ivan tuh, dia bikin karusel bagus-bagus. Saya tahu tuh susahnya nah ampun. Saya pengen konsisten kayak dia juga nggak bisa. Gitu. Ya, jadi kalau mau kita bikin kebiasaan, biasanya tuh kita harus pilih jamnya nih. Kalau saya, misalkan saya pengen punya kebiasaan baru,
Pokoknya jam 8 saya harus melakukan ini di tempat yang ini gitu. Kalau perlu pakai bajunya ini. Gitu. Jadi kayak gitu untuk melatih kebiasaan karena pikiran itu ya begitu ya, suka menunda, suka nyari-nyari alasan kebenaran gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya materi sedikit dari saya ya, karena nggak mungkin saya jelasin satu-satu detail, itu akan panjang banget ya, karena SEO aja itu punya waktu sendiri, ya, sosial media punya waktu sendiri, jadi mungkin dari teman-teman bisa sama-sama belajar ya, atau ada pertanyaan kita bisa saling berbagi. Kira-kira itu apa mungkin Mas Ivan? Oke, terima kasih Mas Zemri. Luar biasa banget sih kalau menurut saya. Tapi ada satu hal yang menarik Mas. Dari Tofu Mofu Bofu, beberapa funnel yang saya lihat itu stop di sales ya. Iya. Tapi ini kalau saya perhatiin kan sifatnya hourglass. Jadi kadang sales itu adalah bofunya, tapi kalau yang Mas Zemri share itu justru kebalikannya. Sales itu masih di atas ya bofu ya. Dengan skema hourglass itu. Ya, Jarang sih saya ngeliat ada yang rekomend hourglass ini, Mas. Jujur kebanyakan cuman di skema funnel kerucut biasa. Iya, itu AIDA itu yang zaman dulu itu. Iya. Jadi Okay. kan panelnya kan dia kan dari atas kan gede kan? Betul, terus Karena ngerucut memang ke bawah. traffic itu kan gede kan? Nah, pasti sales itu pasti ngerucut. Gitu. Ngerucut. Iya, terus biasanya stop di situ. Ya. Nah, di sini kenapa ditambahin yang namanya itu loyalty sama advocacy. Nah, di situ orang tuh word of mouth-nya tinggi. Dia yang ngerayu makanya. Pokoknya dia yang fanatik deh. Ya, misalkan nih nanti ada orang yang fanatik dari sini nih. Lu harus ikut lo, saudara-saudara gue kampung-kampung gue ikut ke mana? Ke seminar ini. Kan artinya kan dia jadi melebar lagi ke bawah. Iya, kayak MLM jatuhnya. Iya, betul. Ya, tujuannya MLM bener nih. Tapi network marketing itu emang paling awesome sih. MLM itu sebenarnya bukannya nggak bagus. Sebenarnya trik marketing yang bagus, tapi mungkin banyak orang yang menyalahgunakan aja. Ya. Atau nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan, nyerah. Ada ini karena maksa kadang-kadang, ya kan? Tiba-tiba teman SMA udah ketemu, weh, apa kabar lo? Tahu-tahu MLM. Itu nggak ada tofu, nggak ada mofu, langsung bofu tuh Mas. Baru tuh apa kabar lo, mau join nggak? Iya, disangka dia kangen gitu sama kita kan, udah lama gak ketemu, tahu-tahu gitu kan. Itu kenapa Mas? Saya kalau misalnya ada teman lama nih, tiba-tiba ngontak, itu cuman ada dua hal. Teman lama nggak ada kabar, tiba-tiba ngontak. Antara minjem duit, atau nawarin MLM. Gitu ya? Iya. Nah, kalau saya pinjam duit, malah saya bilang wah saya juga butuh duit, ya kan? Dia akan memposisikan saya justru lebih menderita dari dia. Persepsi kan? Trip yang bagus. Kartu kreditnya juga gitu kadang-kadang kan gini kan. Saya gambar minat langsung aja. Gitu. Ini ada pertanyaan. Mas Zemri ada pertanyaan, boleh dijawab dulu ya Mas ya? Ya dari ya Mbak dari Jelita Mas nih. Mbak Jelita, ya. Mau tanya minimal riset engagement rate-nya berapa bulan untuk menentukan konten mana yang berhasil menaikkan engagement? Apabila 1 bulan ada berapa konten yang sudah diketahui lebih rendah dari yang lain itu tetap dipertahankan untuk beberapa bulan atau langsung diganti? Oh, tentang engagement ini ya. Nah, sebenarnya kalau engagement kan kita ini juga hasil akhirnya maunya apa? Mau follower atau mau ada salesnya ya? Follower tambah follower apa tambah sales gitu. Jadi kalau misalkan engagementnya itu nanti dikaitkan dengan followernya naik atau sales, ya udah oke. Tapi kalau misalkan engagementnya rendah dan itu juga menyebabkan ke sales ke followernya nggak naik, nah itu bisa kita hentikan gitu. Karena kita kan tujuan digital marketing ada targetnya. Nah, kecuali seperti saya bilang itu, kalau memang kita senang berbagi konten, ya kita sih nggak peduli engagement, ya kan? Karena kita kan yang penting sebar ilmu aja, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada targetnya, nah ini sangat penting sekali nih, gitu. Daripada kita bikin suatu konten yang nggak naik, gitu kan, atau yang terus menurun, ya udah kita ganti aja langsung. Kan udah ada datanya tuh. Ya, jadi ini pun nggak ada polanya Jelita. Ya, kalau misalkan kita harus berapa bulan, harus sehari atau kadang-kadang kalau misalkan kita bilang kita udah pengalaman misalkan sehari aja, biasanya kalau nggak bagus di down kok ya. Tapi kalau orang yang belajar ya tentu beda lagi ya dengan orang yang sudah
pengalaman gitu. Kalau udah pengalaman mah, kalau engagement udah nggak bagus mah ganti langsung desain, ganti copywriting semua gitu. Karena dia nggak mau buang waktu gitu. Ya, kira-kira itu ya Betul, Mbak. Mas. Kadang kalau udah pengalaman belum naik juga udah nggak jadi naikin. Udah kelar pas mau upload nih, kayak nggak bener nih kan. Iya. Nah kalau yang baru Itu belajar galau itu. nggak boleh berpikir kayak gitu. Yang belum belajar mah yang penting konsisten dulu, habit dulu itu nomor satu. Ya, kebiasaan dulu. Mau jelek mau enggak, nggak ada engagement segala macam ya. Gimana mau engagement, kebiasaannya aja belum kebentuk, ya kan? Ya kalau habitnya udah kebentuk kayak Mas Ivan tuh setiap minggu konten karuselnya udah jalan, baru tuh mikirin kayak gini. Amin. Ya, Ini kalau baru belajar mah kita nggak usah mikirin engagement dulu yang teman-teman terlalu juga gimana. banyak yang rajin nih, Mas. Iya, gitu. Nah, Terus itu ya habit yang bagus. Lanjut nih, Mas. oh, Kalau ya, produk yang tiba-tiba viral kan biasanya memang cepat redup lagi. Dari Mbak Stefani ya. Kalau misalnya kita sebagai pencetus pertama produk tersebut, gimana cara mempertahankan penjualan supaya tetap bertahan? Karena kemungkinan peniru ide juga pasti akan langsung bermunculan di mana-mana kan. Oh iya pasti itu. Nah makanya kenapa ada ilmu yang namanya itu apa namanya itu cross selling, upselling sama downselling, ya kan? Jadi jangan cuma punya satu produk yang bisa ditiru, ya jangan. Ya kan kita harus punya yang misalkan kita pakai ilmu namanya kan cross selling. Cross selling itu adalah kalau misalkan kita mau apa jualan mic nih, kita juga jual apa namanya itu sarungnya. Nah, gitu kan kita paketin gitu kan. Atau dia kalau misalkan jualan apa kita juga ada apa penawarannya lagi gitu kan sehingga kayak di mana ya kayak di Indomaret kan gitu kan. Kita di kasirnya terus kita ditawarin tuh yang depan-depannya tuh. Itu kan cross selling tuh, ya kan? Padahal cross selling harusnya nyambung. Kalau Alfamart mah nggak nyambung. Dia produk apa aja ditawarin sama dia gitu kan. Yang namanya cross selling itu yang nyambung. Kalau kita mic tawarinnya sarungnya kek, ya kan? Atau tawarin semprotan kuman khusus mic gitu kan. Nah, itu baru nyambung, itu cross selling gitu. Jadi silakan tuh jualan apa variasi lain ya. Kalau nggak ada variasi ya makanya pertanyaan itu muncul. Atau juga yang upselling. Nah, kalau upselling itu artinya kita jualan kayak misalkan nih kita di Starbucks kan sering tuh ditawar tuh misalkan kopi 25.000 ukurannya segini nih. Nah, terus kemudian si mbaknya nawarin tuh, "Mbak, ini ada loh yang 35.000 tapi 3 kali lipat nih, cupnya sampai segini nih, gede." Wih, rugi dong gue beli yang 25.000. Akhirnya kita tambah duit deh 10.000, jadi 35.000. Nah, itu upselling tuh. Yang tadinya dia ngeluarin 25.000 jadi 35.000. Ya. Jadi dia nggak akan merasa mahal ngeluarin duit lebih. Karena udah ada perbandingannya. Gitu. Nah, itu namanya upselling. Nah, kalau downselling, nah teman-teman ngeliat nih, kalau misalkan dia ragu-ragu, ya tawarin produk yang bawahnya. Gitu. Ya. Nah, kayak misalkan barang-barang dari China kan, mau dari yang barang yang beracun, yang harga murah, sampai barang yang berkualitas ada tuh. Makanya produknya dia bisa nawarin ke siapa aja tuh, ya. Jadi pentingnya variasi produk sama cara-cara kita menjual produk itu dengan cross selling, down selling sama apa upselling tadi ya. Sehingga kita nggak terjebak dengan perang harga ya. Bisa jadi kita bikin paket terhadap produk kita gitu kan. Misalkan dengan paket yang misalkan jualan mic nih, tiba-tiba banyak nih jualan mic atau jualan masker. Masker bisa dipaketin sama apa nggak sih? Apakah bisa dipaketin dengan sesuatu sehingga jadilah misalkan alat kebersihan terlengkap untuk corona, ada masker, ada semprotan ini, ada gel dari ini, ada ini gitu kan. Ini untuk 1 bulan contohnya. Atau masker untuk bayi ya, kita nggak tahu ya. Nah, jadi kayak begitu ya. Nah, kreatif kayak gitu tuh agak susah ditiru sama orang gitu. Kira-kira gitu ya, Mbak Stefani, semoga terjawab ya. Jadi mungkin produknya sendiri bisa ditiru, tapi peningkatan maksudnya kekreativitasan kita dalam pelayanan dan juga dalam variasi produk dan upselling, downselling, cross-selling itu yang mungkin orang sulit untuk meniru. Ya, itu. Nah, ada lagi nih dari Mas Ben Iswanto. Problem saya di engagement dan conversion karena follower saya sangat dikit. Boleh tahu nggak IG gimana sih ada pola atau pattern gitu yang bisa bikin follower naik, engagement naik, dan conversion naik? Oke, ini pertanyaannya diseruput semua nih Mas Ben. Iya. Nah, kalau IG personal saya sih yang tujuannya sih memang bukan untuk cari apa yang follower ya, karena kayak memang saya tujuannya berbagi aja gitu.
Nah, kalau untuk ini apa namanya itu kayak untuk engagement dan konversi karena follower saya sangat sedikit ini ya memang ya seperti tadi itu ya ada main customer yang harus kita apa lewatin. Misalkan nih sebelum ke engagement impressionnya banyak nggak, ya kan? Istilahnya ngelihat banyak nggak? Kalau yang ngelihatnya nggak banyak, ya percuma. Atau impressionnya itu tertarget nggak orangnya, ya kan? Jangan sampai impression itu misalkan 1.000, tapi orang-orangnya yang nggak tertarget. Makanya kenapa disebut ada hashtagnya benar, ya. Nah, terus kemudian dari apa namanya dari impression banyak yang ngelihat, kalau memang kualitasnya bagus, dia pasti akan meningkat ke engagement, ya. Entah itu di like, entah di komen, entah di share. Nah, kalau misalkan yang seperti yang saya bilang tadi, jangan-jangan kita punya impression bagus, tapi memang interaksinya kurang karena yaitu tadi kita kurang interaksi mungkin di Instagram kita sendiri, ya. Jadi mungkin kita juga harus ajak, kadang-kadang kita pancing dengan teman kita, lu komen dong biar banyak. Nah, kita bisa tuh dari grup ini kalau misalkan siapapun yang komen, nah itu kita saling komen tuh sehingga algoritma Instagram bisa ngelihat, wah ini rame nih. Itu kepancing juga ya, sehingga nanti kemudian apa namanya itu kadang-kadang memang perlu kayak begituan gitu loh, yang kayak begituan. Makanya kenapa kita perlu komunitas kan itu kan, bagaimana kita bisa menaikkan satu sama lain. Kalau kita sendiri ya susah, masa komennya semua kita doang, nanti siang waduh ini orang nggak ada kerjaan nih, ya kan? Yang komen misalkan ada 10 tuh di postingan kita doang, terus orang ngelihat juga males gitu kan. Nah jadi itu yang terjadi. Jadi kita memang perlu ada rekayasa kadang-kadang, ya. Makanya kenapa kita perlu teman itu gitu. Nah, jadi kira-kira yang penting impression-nya dulu, kemudian engagement-nya nanti ya itu tadi kalau memang belum ada yang komen segala macam ya kita dulu aja sendiri. Nah, ini tentu pasti teman-teman yang lain yang Instagram yang follower-nya lebih banyak dan ini pasti bisa jawab dan bisa menambahkan di sini ya. Ya, silakan. Nanti kita baca dulu deh semuanya ya. Dari Alsopedia nih untuk funneling tadi saya yang ketangkep itu pakai landing page, salah satu itu kan ada yang kasih proof. Nah iya kalau funneling itu kalau memang tujuannya website ya landing page pasti ada testimoni ya. Nah teman-teman bisa lihat video saya tentang landing page ada tuh di Instagram atau di YouTube saya ya. Jadi ada langkah-langkah juga apa yang harus ditaruh di landing page itu ya. Jadi bisa lihat di video YouTube-nya. Untuk bisnis baru, apa ada catatan tertentu terkait pengganti proof? Nah, kalau bisnis baru, teman-teman aja sama keluarga yang jadi testimoni, kan boleh. Ya kan? Jadi nggak harus, itu kan bener. Asal produknya enak ya. Jangan sampai nggak enak. Nanti pada saat dia ini nggak beli lagi. Ya kalau enak mah kasih. Makanya kenapa kita bisnis itu memang harus direkayasa untuk naikin ini di awal-awalnya. Ya, makanya pencitraan itu sangat penting. Ya. Gitu. Harus ada rekayasa dikit. Fotografi juga begitu, ya. Kalau teman-teman kalau suka fotografi, ya kan, itu kalau penonton, lu jangan di sini. Nah, itu kan rekayasa, ya kan, supaya hasilnya bagus. Nah, kalau foto spontan mah, aduh, ntar tiba-tiba ada orang di tengah, ntar ada orang yang polanya nggak bagus, gitu kan. Nah, jadi seperti itu juga bisnis ya, harus ada rekayasa sehingga persepsi orang terhadap akun Instagram kita, bisnis kita bagus gitu. Nah, kemudian gimana kalau produknya itu executive search untuk di SEO-nya? Produknya itu executive search, apa ya maksudnya ya? Mungkin Mas Eka-nya boleh diperjelas lagi. Open mic aja silakan, nggak apa-apa. Mas Zemri, sebelumnya saya mau nanya, kan kita waktu itu ngobrolnya sejam nih sharingnya, cuman kayak pertanyaannya masih ada. Nggak apa-apa, mau lanjut atau gimana, Mas? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Okay. Saya udah tidur lumayan lama juga. Oh, siap-siap, thank you Mas ya. Okay. Ayo Mas Eka, silakan. Boleh diketik lagi atau open mic. Oh iya, kita jawab yang... Mas Eka kalau ngomong lagi di mute tuh, kalau misalnya mau coba ngomong. Saya jawab yang itu ya dari Mbak Mutia. Boleh dulu. Dari Mbak Mutia dulu deh. Timing yang tepat untuk mengirim email direct marketing, ya ada juga. Jadi kalau misalkan kalau misalkan dia langsung daftar, paling langsung diucapkan terima kasih. Nah kemudian biasanya hari kedua atau ketiga untuk misalkan
gimana, apakah sudah baca produk saya atau belum gitu kan. Misalkan kalau misalkan ada kurang pertanyaan, silakan hubungi kontak WA, chat. Jadi kayak semacam perlu bantuan atau enggak di hari kedua, hari ketiga gitu kan. Nah, mungkin setelah itu hari kelima gitu kan, ditanya lagi gitu. Nah, di sini kita ada loh yang lagi produk diskon atau apa, tawarin. Jadi bukan sesuatu yang maksa, tapi kasih yang benefitnya. Nih, ya mumpung nih kita tinggal 2 produknya, ya kayak gitulah. Tinggal 2 produknya, kalau misalkan Anda berminat nih silakan kayak gitu. Nah, setelah biasanya 3 kali ya, maksimal 4 kali, tunggu tuh udah. Setelah itu tunggu 2 minggu, tunggu sebulan. Nah, nanti ada penawaran lagi silakan gitu ya. Nah, atau biasanya kalau undang datang ke tempat sih akan lebih bagus kalau misalkan offline ya. Tapi kalau online ya mau nggak mau ya itu tadi bagaimana supaya dia tuh bisa tergerak untuk ya setidaknya telepon lah. Kalau misalkan ada diskon, dia telepon akan lebih bagus lagi gitu. Ya, jadi email follow up-nya seperti itu ya. Tujuannya email follow up itu supaya apa? Dia tuh bisa interaksi sama kita, dia tuh bisa nyolek kita lah, ya kan? Oh, terima kasih Mbak, ini udah habis belum diskonnya kan kayak gitu-gitu. Tujuannya tuh mereka interaksi sama kita. Kalau mereka udah interaksi sama kita, email balik ke kita, telepon kita, WA kita, wah itu udah kena deh pokoknya deh, ya. Kalau udah kena, nah si salesnya tuh harus jago. Makanya kenapa sales itu harus dilatih. Kata-katanya apa, kalau misalkan dia keberatan ini jawabnya apa, pengetahuan produknya gimana. Kalau misalkan dia nggak jago, udah lepas lagi ya. Kalau dia udah mulai kontak kita itu udah niatnya udah bagus gitu. Kemudian dari Decoy Price ya dari base. Kemudian dari Prabowo Hardi, saya punya website sudah di page 1, terus karena saya ganti dari WordPress ke Joomla, SEO turun. Sekarang saya ganti WP lagi, apakah SEO-nya harus mulai dari awal lagi? Waduh, ini dari ranking 1 ganti ke WordPress, ya ini mungkin link-linknya hilang semua itu. Itu kalau misalkan nih, saya misalkan di babasudu.com kursus internet marketing kan, misalkan linknya udah bagus gitu kan. Nah, link-linknya itu walaupun kita ganti website tuh jangan dihilangin. Ya, kalau dia tuh Mas Fadi tuh lebih tahu deh mungkin gitu kan. Jadi kalau ganti website, link-linknya itu yang bagus-bagus jangan dihilangin, harus dipertahanin gitu. Ya kan? Jadi kita kalau sama juga di Babas 7, kalau misalkan websitenya udah nomor 1, kita nggak mau linknya itu dimatiin gitu ya. Jadi kalau kayak begitu ya tentu harus dari awal lagi. Gitu. Betul, Mas. Betul ya Mas Fadli ya? Betul, benar banget itu mah. Iya. Nah, kecuali kan kalau misalnya dia ganti websitenya nggak ganti platform juga gitu. Kalau WordPress ya WordPress, gitu. Cuma ganti tema doang gitu. Tapi kalau misalnya ganti platform dari misalnya CMS-nya WordPress ganti ke Magento, wah itu mah bahaya, hilang biasanya. Mendingan beli domain baru, yang domain yang lama tinggal link aja ke situ. Redirect ya Mas ya? Ya, bukan redirect, kayak semacam kasih pemberitahuan aja. Semua link-link yang nomor 1 ditujukan ke yang baru semuanya. Iya, jadi kayak gitu. Terus kemudian di sini cara ningkatin SEO website gimana ya? Wah, ini ada on page sama off page ini nanti mungkin Mas Fadli bukannya kemarin udah ini seminar nggak datang ya? Baru dasar doang, Mas. Nggak ngejelasin detail sih. Kang Fadil belum diupload ke YouTube. Nanti mungkin Mbak Anissa ke minggu lalu kan kita ngobrolin masalah SEO. Nanti kita upload di YouTube. Cuman bahasnya baru dasar aja, Mas. Cuman pengertian doang, belum secara detail. Karena kalau detail banyak waktunya nggak cukup. Iya. Jadi on page sama off page. Jadi intinya gini kalau SEO nih Anissa. Jadi itu saya ada ada KTP ilmu itu. K itu adalah konten ya. T itu tautan balik backlink ya. Backlink itu kayak misalkan kalau website kita linknya tuh ada di orang lain banyak ya, artinya tuh website kita terkenal ya kan. Terus kemudian P-nya itu adalah pengunjung. Nah, tiga elemen ini kalau idealnya banyak dan berkualitas. Itu konsepnya ya. Nah, sekarang bagaimana bikin konten yang banyak dan berkualitas, bagaimana bikin pengunjung yang banyak dan berkualitas, bagaimana bikin backlink yang banyak dan berkualitas, ya itu sesi tersendiri lagi. Itu panjang lagi ilmunya ya. Nah, jadi kalau ini nunggu videonya Mas Fadil aja nanti diupload gitu ya. Nah, kemudian dari Fikar ya.
buyer persona itu semacam metode untuk menemukan target market, cara bikinnya teknis. Nah, jadi kalau buyer persona itu bisa awalnya dari pengalaman, misalkan dari Fikar gitu kan, misalkan jualan tadi yang saya contohkan sepeda lipat. Nah, biasanya kan konvensional tuh, ya, konvensional, terus kita dapat tuh pelanggan yang beli. Pelanggan yang beli itu ada 100 nih. Nah, mungkin dari situ 100 itu yang kita bikin buyer persona. Misalkan satu, oh ternyata yang beli dari saya tuh rata-rata orang Jakarta Selatan. Tuh, ya kan, orang Jakarta Selatan, dapat tuh polanya. Oh ternyata dari 100 itu yang beli tuh rata-rata yang punya anak cowok, misalkan ya 2 dapat. Yang ketiga adalah, oh ternyata yang beli sama saya itu yang hobi berenang juga, karena rata-rata hobi berenang. Nanti dapatlah beberapa buyer persona. Jadi ntar bisa ngeliat lah di Google apa sih customer persona, field-nya apa aja sih yang harus diisi. Nah, kalau semuanya sudah ada, udah ketemu polanya, nah disitulah kita taruh tuh ya taruh semua customer persona itu, buyer persona itu ke big datanya Facebook untuk biar si Facebook nyari yang mirip dengan buyer persona kita, yang mirip-mirip dengan perilaku mereka. Nah, diharapkan conversion-nya itu akan lebih gampang terjadi karena kan mereka mirip-mirip. Nah, itu sebenarnya konsepnya dari Fikar gitu. Ya, dan ini memang pekerjaan yang paling, tapi kalau udah datanya sih lebih enak nih, ya. Apalagi kalau datanya udah offline ya, udah enak karena dia kan udah beli. Jadi udah beli udah gampang, kita tinggal nanya-nanya aja. Nah, yang masalahnya kadang-kadang kita harus interview si orang tersebut, ya. Tapi jangan interview kayak diinvestigasi itu, dia jangan merasa diintimidasi gitu. Ngobrol aja, "Woi Pak, gimana anaknya? Woi Bapak sering main kemana aja hari Minggu?" Nah kayak gitu loh, ya. Dari situ padahal kita lagi integrasi tuh, kita catat namanya, kita dapat hobinya, dapat, terus kemudian kira-kira Bapak nggak suka orang kayak gimana sih? Misalkan gini. Nah di situ kita bisa tahu gitu. Nah kita juga sama. Jadi kayak misalkan di Baba Studio kita walaupun sampai sekarang tuh masih nanya, misalkan kamu tuh milih Baba Studio tuh kenapa sih, ya kan? Terus kemudian anaknya berapa, keluarganya berapa, itu kita catat semua di situ, ya. Nah dari situ kita masuk ke big datanya Facebook, ke big datanya Google. Nah di situ kita dapat orang-orang yang sama dengan buyer kita. Kira-kira gitu ya, Mas Fikar ya. Boleh nanya nggak, Mas? Oke, silakan Mas. Jadi begini, misalkan kalau berarti buyer persona itu kan menurut Mazi bisa dicari dari customer kita yang ada. Yes, itu Nah, awalnya. kan ya, jadi saya tuh punya dua habit, dua tipe customer, Mas. Ada customer yang memang saya dapatkan di offline, dan memang ada yang di offline. Nah, berarti itu nggak bisa saya gabung dong, Mas. Karena bener ya? Betul. Karena dua orang ini kan habit pakai gadgetnya juga enggak. Jadi saya mesti bikin buyer personanya di customer saya yang pakai offline sama offline, saya pisahin gitu ya berarti ya? Pisahin, betul. Pisahin. Jadi misalkan dari 100 nih, ternyata ada dibagi, ternyata 100 itu ada 3 persona yang berbeda. Nah, itu kan kita kan mau nentuin pola, ya kan? Karena mesin Facebook sama mesinnya Google itu dia bekerja berdasarkan pola. Jadi kita harus buat polanya, algoritmanya. Sehingga pada saat dia masukin ke data, udah si polanya itu. Ya mesin harus kita bantu, Mas. Kita bantu. Kalau dia ngasih data acak-acakan nggak bisa. Makanya kenapa kita harus rapiin. Nah ini pekerjaan yang paling merepotkan memang. Karena kita harus interview orangnya, kita iniin segala macam gitu. Ya jadi kita ngerapiin. Kira-kira itu. Berarti Mas, kalau misalnya saya mau main ads misalnya nih ya, berarti buyer persona itu bisa saya lakukan dengan cara testing dong ya? Testing juga bisa, benar. Survei gitu kan. Jadi kalau misalkan belum survei tapi berhadiah misalkan, ya kan? Jadi dia ngasih yang misalkan sejujurnya gitu kan. Nah, jadi misalkan itu bisa survei atau ya itu dengan cara yang tadi itu yang saya tunjukkan di Facebook itu, ya kan? Kita coba aja ambil datanya satu-satu gitu. Makanya kadang-kadang orang suka survei itu gara-gara gitu. Ya kan, untuk bikin customer persona gitu. Oke. Thank you, Mas. Yes, sama. Apa nih? Mas Ji. Oh yes. Kalau untuk bisnis B2B dengan B2C itu sama nggak? Ini maksudnya treatment marketingnya. Karena pengalaman saya beda banget nih. Saya branding B2B dengan B2C. Ya kan, bisnis to customer dengan bisnis to business gitu.
produk saya ada yang digunakan perusahaan dan ada yang digunakan personal. Nah, untuk membuat persona customer untuk bisnis itu sama nggak dengan persona customer yang dibuat untuk produk customer sendiri? Iya. Ya memang kalau B2B ini memang agak sedikit beda karena B2B itu kepercayaannya itu lebih tinggi dibanding dengan B2C gitu kan. Jadi oleh karena itu B2B itu biasanya kita ngundang dia datang aja. Jadi istilahnya tuh apa namanya, silakan kalau misalkan ya kalau B2B itu lebih kepada misalkan orang yang mau nyari jadi supplier ya, jadi apa distributor gitu kan. Jadi B2B itu tidak aktif di medsos. Lebih aktif di Google. Ya pokoknya kalau awareness mah bisa di mana aja sih, Mas, gitu. Jadi awareness itu kan istilahnya kita promonya untuk siapa aja sebenarnya gitu, untuk siapa aja. Nah, tapi tujuannya adalah untuk kita memang ngundang mereka sebenarnya, karena kan trust-nya kan tinggi ini. Dia kalau bisa tuh ngundang Zoom kayak misalkan ngadain seminar biasanya gitu. Ya kan? Seminar tentang peluang bisnis ini hanya untuk sekolah misalkan, hanya untuk lembaga ini. Nah, itu kita undang mereka secara khusus. Mereka ya kadang-kadang gitu memang nggak bisa di sosial media yang kayak ini untuk umum deh, nggak bisa gitu. Jadi memang harus kadang-kadang kita juga ngundang secara khusus, ada kop suratnya segala macam. Kalau dari pengalaman kita ya, sehingga nanti kita undang misalkan digital marketing gitu kan. Nah, kita biasanya ada kop surat itu kita undang secara email segala macam dan segala macam gitu. Nah, datanya dari mana ya? Datanya ada yang dari kenalan atau kita minta dari kenalan kita. Nah, itu kadang-kadang memang jalur-jalur kayak gitu B2B itu memang harus banyak jaringan, Mas. Jadi kita juga pada saat kita mau minta kenalan sama orang, kita biasanya itu sama rekomendasi dari teman kita sendiri kadang-kadang, kamu ada kenalan ini nggak? Nah, terus kemudian kita masuk ke situ. Jadi B2B itu memang nggak bisa kayak retail gitu customer. Tapi kalau sekali dapat, wah itu enak gitu. Mungkin kalau boleh nambahin Mas Zemri ya. Yeah. Jadi dulu aku pernah punya customer yang akhirnya jadi belajar sama saya. Dia bisnisnya B2B, lebih ke marketing lah. Maksudnya B2B-nya dia menyediakan jasa pembuatan flyer sampai penyebarannya. Nah, itu saya ajarin masalah gimana sih SEO dan internet marketing, dan dia banyak pasang iklan, dia coba eksperimen dan berhasilnya di Google Ads. Di Google Ads dia berhasil dapat leads. Tapi balik lagi nanti pendekatannya kayak kata Mas Zemri ya, kita harus build trust begitu dia dapat leads-nya. Dari Google Ads itu sering masuk dapat leads, habis itu mungkin dia follow-up-nya kenceng ya. Kenceng, follow up, langsung telepon, build trust, dan atur meeting, ketemu. Jadi leads itu hanya pintu pertama sih, Mas. Pintu pertama. Sisanya kalau B2B itu bedanya, kalau B2C kan decision maker-nya si orangnya langsung. B2B decision maker-nya ada banyak orang nih. Nah itu. Tapi salah satunya adalah trust dan offer-nya yang kita harus kuat di situ. Terutama servisnya. Jadi ya itu sih kalau B2B memang agak complicated, tapi bukan berarti nggak bisa lewat internet marketing, bisa juga. Dan melalui networking lebih ampuh lagi kayak kata Mas Zemri. Iya, apalagi kita join dengan komunitas yang memang ya B2B, nah itu paling cepat sih, gitu. Komunitas-komunitasnya gitu. Kan banyak sekarang ya, dan mereka biasanya itu tertutup. Kira-kira betul, gitu. Betul. Oke, thank you banget Mas Zemri materinya hari ini, udah sharing banget ke kita, pertanyaan juga teman-teman kayaknya udah terjawab ya semuanya ya. Semoga mudah-mudahan terjawab. Bang J ada tambahan nggak sama Kang Fadil? Kalau untuk tambahan sih banyak nih Kang. Lu kalau nanya tambahan sama gue banyak. Enggak sih, mungkin sedikit. Tadi juga ada yang bisa gue ambil dari pengalaman pribadi aja ya. Terkait dengan yang tadi ditanyain sama Bro Prabowo nih. Terkait dengan bisnis B2B, gue pribadi kan sampai detik ini tuh, kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang udah lama, yang udah sering ikut kita juga, udah tau lah. Sebenarnya gue itu kerja di company di Amerika, lebih tepatnya GLG,
si Mas Ivan juga tahu, si Kang Fadil juga, di sana kan gua pribadi itu bisa dibilang mereka itu menyalurkan jasa freelance yang bisa dipercaya untuk megang kliennya mereka. Pertanyaannya adalah, Bang, lu gimana bisa dikasih klien sama mereka? Karena kebetulan kemarin kalau nggak salah Mas Ivan sempat join ya di JLG-nya sendiri, diterima juga, tapi klien kan nggak masuk serta-merta kayak banjir bah gitu ya. Kita mesti bangun yang namanya personal branding dulu. Personal branding kalau ngomong Mas Ivan, dia jagonya main di Instagram. Kalau saya sendiri, memang personal brandingnya banyak main di LinkedIn. Kenapa mainnya di LinkedIn? Kalau misalkan, kan tadi kan dari Mas Z kan tadi ngomong, kita yang bentuk persona buyer itu kita sendiri yang bentuk. Karena kenapa Mas Ivan mainnya di Instagram? Ya mungkin secara apa ya bisa dibilang secara desain dia juga bagus, dia dekat sama orang-orang di Instagram segala macam. Kalau saya pribadi kenapa nyasarnya ke LinkedIn? Yang mana LinkedIn itu ya bisa dibilang pasarnya B2B lah ya. Karena saya pribadi dari 2011 lebih tepatnya kerja itu sampai detik ini selalu dapat klien ataupun perusahaan yang meng-hire saya dari LinkedIn. Kenapa kok bisa dilirik, bahasa gampangnya kan gitu, kok bisa dilirik sementara ada orang main LinkedIn bertahun-tahun, ya bahasa kasarnya mah main LinkedIn bertahun-tahun sampai budak nggak dapat kerjaan. Ada yang begitu, ada yang nggak dapat bisnisnya juga. Nah, caranya itu yang saya bangun adalah personal branding-nya dulu. Contoh, di sini kemarin juga ada beberapa teman-teman yang datang malam hari ini karena pernah ngelihat saya kemarin ngisi acara di PGS kemarin lebih tepatnya. Mereka datang karena mereka tahu, oh ada saya, itu poin pertama. Kenapa saya bisa dipakai sama pihaknya PGS? Karena mereka ngelihat, oh LinkedIn ini orang lengkap banget, segala macam. Nah, ketiga, kan ada yang namanya testimoni ya. Ada testimoni dari company A, B, C, D, soal saya, itu baik. Habitnya jadi orang tuh dari rekomendasi orang itu membentuk persona bayarnya kita. Oh, kalau mau nyari target Southeast Asia, ngomongin mobile gaming, ngomongin media, nih anak sosmednya bagus nih, coba hire Kevin Janando. As simple as that sih Mas. Karena kalau aku pribadi ya, bilang gampang itu karena kita udah tahu polanya. Bener kata Mas Z tadi di awal, sebelum kita ketemu polanya, jangan berharap mudah. Tapi once polanya kita udah bisa, insya Allah mah jalan selalu ada kok, Mas. Jujur aja sampai detik ini, bahkan kemarin abis dicolek-colek sama Grab sama Gojek nih, suruh jadi join timnya mereka, cuman saya sendiri nolak sih. Gitu. Mungkin tambahannya itu sih, Mas Ivan. Saya juga ditawarin, Mas, tapi jadi tukang ojek ya. Ya, kampret lu, mah. Kalau Masnya di bidang apa itu? Kalau aku sendiri kan memang dari 2011 itu memang di social media optimization awalnya. 2014 atau 15 baru main ke marketing ya kan. Jadi kan kalau ngomongin sosial media itu, kenapa kita mesti optimization dulu? Gampangnya gini, optimization itu yang tidak bayarnya. Kita cuma bikin konten, kita upload bolak-balik, kita tanpa ngeluarin duit sepeser pun ke orang, atau ke Google, atau ke Facebook. Nah, ketika saya ngerasa, oh, kayaknya optimization saya udah lumayan mumpuni lah. Saya coba upscale skill saya, mainlah ke marketing, belajar Google Ads, belajar Facebook Ads. Bahkan yang kemarin terakhir baru ketemu main Tinder Ads ya, Mas? Mas Ivan. Oh iya, dia spesialisasi Tinder Ads tuh. Kampret. Jadi berawal dari customer tetap sebenarnya. Cari jodoh di Tinder Ads dia. Makanya Bang J, tofu-mofu-mofunya itu diatur. Cuman intinya sih... Tapi Mas, perusahaan Indonesia ya, yang beralih ke medsos tuh sekarang banyak nggak sih? Ke Instagram, ke perusahaan besar loh ya. Kebetulan. Kebetulan ya. Punya data nggak? Punya data bawah, ini ditanya data, kemarin harusnya datang nih. Ntar saya share deh. Bentuk link lagi. PPT saya share ke Mas Prabowo. Saya ada data terupdate, tapi update-nya cuma Juli ya. Nggak bisa lebih soalnya, nggak bisa lebih. 2020 apa 2019? Mungkin gini Mas Prabowo,
kayaknya kan panjang nih pertanyaannya. Boleh monggo lanjut ke grup tele kita. Grup tele. Mas Bro udah join di grup Telegram kita? Belum. Nah, nanti masuk link bio, nanti bisa ngobrol lagi lanjut sama Bang J di situ. Di-share di situ aja Bang J biar sekalian bisa lihat ya. Bang J share di Telegram dong. Apa? Share di Telegram. Kalau buat lu bayar, Kar. Sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan besar udah kelihatan sih diekspor juga sih. Betul. Kayak Indofood, kayak Ultra, Unilever dan lainnya udah ada di Instagram juga gitu. Ada, tapi untuk marketing mereka gitu. Tapi untuk purchasing itu biasanya tertutup banget gitu. Oh iya, itu masih. Kalau ditanya datanya ada, Mas. Ini aku sedikit bongkar dapur ya. Kalau ditanya datanya ada. Tapi apa itu gratis? Mustahil. Poinnya di situ. Karena kan kalau saya pribadi orangnya nggak suka bicara tanpa data yang tepat ya. Karena kan kemarin pun alhamdulillah ada beberapa orang juga yang hadir di acara yang diselenggarain sama Access Trade Indonesia kemarin. Mereka nanya, Mas, ini datanya valid nggak? Oh, silakan kalau mau buka websitenya ada. Begitu mereka buka, Mas, tapi saya harus bayar. Nah, itu dia. Saya cuma bilang, nah itu dia. Saya keluarin datanya, makanya ngapain ngeliat ke situ. Gitu sih, Mas. Oke, Mas. Makasih, Mas. Nanti kita bayar nih, Bang J. Ya, kalau bayar ke Bang J. Bayar pakai doa boleh nggak? Boleh banget dong. Amin, alhamdulillah. Doa segera menikah. Semoga berkah. Amin. Segera menikah. Itu lagi yang doa saya manjur soalnya. Oke, itu sih maksudnya. Oke, Kang Fadil, monggo ada tambahan tambahan. saya, Mas, simpel kan gabung ke semua komunitas yang ada di kota kalian masing-masing, karena personal brand itu nggak hanya dari online tapi di offline juga sih. Itu sih kalau menurut gua, karena ya top level marketing masih ada di WOM, word of mouth yang paling efektif ya di offline. Selain di online tuh di offline gitu. Itu aja sih dari saya, Kang. Betul. Memang kayak saya sendiri orangnya jarang suka main komunitas. Jarang. Tapi tiba-tiba di sini saya baru sadar, oh, pentingnya komunitas, pentingnya teman-teman, pentingnya personal branding. Itu makanya akhirnya tiba-tiba saya masuk ke komunitas ini, terus bikin lagi Tribinar gitu kan. Lama-lama kan lama-lama istri saya bingung, kok lu mainnya komunitas mulu deh, perasaan dulu boro-boro mau gabung. Karena saya sadar gitu networking itu dan ini banget. Dari Andre juga benar, jangan sampai salah ngebangun personal branding kita di komunitas itu. Intinya bangun trust. Ini materinya banyak banget ya udah orang nggak percaya gitu. Sebagus apa, sebanyak apapun follower kamu ya percuma gitu kalau trustnya jelek mah. Iya, betul banget. Tapi mungkin tadi kan Mas Zebri ngebahas masalah ukuran ya, ukuran dalam target di digital marketing kita. Ukuran sih balik lagi boleh macam-macam, tapi saran saya di sosial media jangan jadikan follower itu sebagai ukuran. Betul. Karena kualitas follower itu sesuatu hal yang beda loh dengan kuantitas followernya. Karena banyak sekali sekarang tuh follow, makanya kenapa saya gitu ya, termasuk yang paling ngegas ya, paling apa ya istilahnya tuh, yang paling emosi ketika ngelihat orang yang sok-sokan ngaku digital marketing. Kayak gini deh, dia tuh cuman ngupload doang di salah satu UKM, ngupload gitu ya. Bikin caption pun nggak di-reset dulu, hashtag juga nggak di-reset. Terus udah ngaku-ngaku saya kerja digital marketing di UKM A. Saya ketawa dong, itu bukan digital marketing kalau cuman upload doang, nggak bikin konten ya, cuman upload doang ini, upload foto produk doang loh, nggak bikin konten yang menarik, ya itu bukan digital marketing gitu. Digital marketing itu harus spesifik gitu, teman-teman. Jadi intinya kenapa kita bikin ini tuh, termasuk saya pribadi yang paling apa ya, intinya paling membara gitu, paling membara itu karena saya nggak mau kalian tuh terjun ke jurang yang salah gitu, maksudnya kurang tepat lah gitu ya. Jangan lihat dari follower gitu, karena apapun juga lihatnya jadi dari engagement, dari kapasitasnya dia. Percuma kita followernya banyak, saya followernya banyak nih, tapi saya nggak bisa ngedelivery ketika ada orang yang minta bantuan ke saya untuk nge-endorse atau paid promo, tapi saya nggak bisa ngedelivery produknya dia ke follower saya gitu, percuma gitu, intinya gitu sih. Ya, jadi ada beberapa sih yang bisa jadikan ukuran selain follower. Kalau kayak kata Mas Zemri di website pun, traffic kita bisa jadikan acuan juga, interaksinya, bounce rate
atau sessionnya juga bisa kita ukur juga. Jadi follower itu pencitraan. Kalau kata Mas Zebri tadi pencitraan. Jadi kenapa kita belajar internet marketing roadmap itu karena kita mau teman-teman tuh tahu luas banget sih dunia internet marketing itu. Bahkan bukan cuma terbatas sosial media Instagram, dan ada di luar dari itu tuh luas banget. Jadi dan bukannya saya nggak percaya, tapi saya percaya 100% kalau internet marketing ini masih akan berkembang lagi ke depannya dan masih akan ampuh untuk mungkin 10 tahun ke depan. Mungkin saya masih bilang iya, tapi kita nggak tahu perkembangan ke depannya ya, Mas Zemri ya. Betul. Karena dunia internet marketing ini cepat banget berkembangnya. Betul. Saya sendiri belajar dari seorang yang geek, mungkin suka komputer. Mungkin Mas Fadil juga, Bang J juga, kita semua background-nya IT. Iya. Tapi begitu terjun ke sini, kita dipaksa harus belajar namanya marketing. Itu. Karena internet dan social media, ada technical staff-nya, tapi ada juga marketing staff-nya. Kayak kata Mas Zemri bilang, ada upselling, gimana jadi copywriting, itu sisi marketingnya. Seorang geek tiba-tiba suruh belajar marketing, yang harusnya nggak bisa jualan. Tapi rata-rata sekarang orang yang geek malah yang bisa jualan. Tapi bukan face to face. Karena kita terbiasa melakukan namanya internet marketing yang which is bagus untuk jualan massal. Dan mau B2B bagus, mau B2C bagus. Aku udah ngeliat ada banyak growth company yang memang via B2B, via internet marketing itu lumayan cakep growth-nya juga. Jadi silakan gali terus informasi, belajar banyak, di grup pun mungkin bisa, sama Mas Zemri juga bisa, di follow juga ya Mas Zemri IG-nya di @zembrineo ya Mas ya? Iya. Oke, mungkin itu dari kita. Terima kasih Mas Zemri yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Kang Mas Zemri. Berbagi dengan kita. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir. Terima kasih juga buat semua pertanyaannya. Sesi terakhir seperti biasa, tolong nyalakan videonya, kita ambil foto dulu yuk. Oke. Kalau banci kamera depan. Kalau banci kamera duluan. Selalu paling depan. Siapa banci kamera? Itu ada Copetong tuh. Copetong siapa? Ini nggak ngerti Copetong, bro. Gue udah bilang Copetong nih kagak tahu. Itu bocah Mas Andre kayaknya. Bocah tua mana bocah tua nih? Oh, si Andre. Tokopedia. Salam dari Madam Uci ya. Dia mau nikah dia. Main kasar nih. Andre mau nikah si Andre. Nanya-nanya kemarin. Ini siapa nih? Kang Fadil, Kang Bang J, siapa yang mau silakan Fadil. Bentar. Satu. Kang Fadil yang mau mencet. Aba-aba Kang, monggo Kang. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya udah hadir. Makasih khusus banget buat Mas Zemri yang benar-benar. Thank you Mas Zemri, thank you sharingnya. Thank you Mas Zemri. Mind blowing banget, saya banyak tiba-tiba oh iya ya harus begini lagi. Thank you banget buat teman-teman semua juga yang udah nanya. Jangan lupa kita ketemu lagi di minggu depan di Tribinar Jumat depan setiap Jumat jam 8. Kalau misalnya mau diskusi lanjut, Bang J juga janji sharing presentasi dia masuk ke Telegram kita. Link ada di bio kita masing-masing ya. Ada di bio saya, bio Kang Fadil sama bio Bang J. Mantap. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit ya. Fadil cepet banget ngilangnya. Dia udah ngilang ya? Oh, udah.